memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Dilanjutkan sambutan akan disampaikan oleh Ustaz di Yuniatur. Kepada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala di Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, tidak lupa yang pertama saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, yang telah menyempatkan pagi hari ini untuk kita nanti bersama-sama mengikuti pelatihan, yaitu berkaitan dengan ceramah atau khutbah yang akan dipandu oleh Ustaz Trisno. Sebelumnya perlu kita sampaikan, program ini adalah program insyaallah rutin, dan alhamdulillah untuk kegiatan Kadimas Adrodai masyarakat ini kita selenggarakan rutin, dan kita sudah membuka yaitu angkatan yang keempat ini, sehingga untuk pelatihan kita buka untuk umum. Silakan nanti diajak teman-temannya mungkin ketika pas pelatihan pada sesi yang lainnya ya. Jadi tidak harus para peserta Kadimas, sehingga kita bisa memberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, yang terutama berkaitan dengan masalah pelatihan. Teman-teman sekalian, di sini ada dua dalam program Kadimas. Yang pertama dari sisi keilmuan, itu berkaitan dengan materi-materi dasar keagamaan dasarnya. Jadi berkaitan dengan akidah, kemudian berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan masalah bahasa Arab. Bahasa Arab meliputi muhadatsah, sebagaimana yang antum kemarin sudah pelajari bersama Ustaz Murwakoh ya. Kemudian bahasa Arab berkaitan dengan tata bahasa ya, nahwu sharaf, dan insyaallah saya pandu di hari Sabtunya ya. Kemudian materi-materi yang lainnya insyaallah akan kita dapatkan di sini. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keterampilan dan pelatihan. Mohon teman-teman ini diikuti ya. Bisa jadi kita mungkin kurang bisa memahami dalam sisi keilmuan, karena ya banyak faktor. Ada faktor usia ya, ada faktor kesibukan, ada faktor yang lainnya ya. Jadi tidak semuanya orang bisa mengikuti dari sisi keilmuan ya. Karena memang pertama tidak mudah ya, karena tidak mudah. Yang kedua memang perlu istiqomah, apalagi belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu seperti kita naik tangga ya. Naik tangga, ketika tangga satu kita sudah lewati, artinya kita tidak masuk sekali, maka di situ seperti tangga yang tidak ada ya, itu enggak ada ya. Jadi kalau mau naik agak kesusahan ya, kesusahan. Sehingga tapi di sini ada rekaman, nanti insya Allah kita akan usahakan. Kalau di Facebook sudah lama di Facebook, teman-teman bisa cek di situ. Nanti mungkin ke YouTube ya, biar lebih baik lagi seperti itu. Nah, tolong teman-teman yang sekiranya nggak bisa hadir pada waktu itu karena akidah yang lainnya, karena urusan yang lainnya ya, maka sempatkan untuk melihat
ya, melihat materi, terutama materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Arab atau yang sekiranya agak susah kalau kita ketinggalan, ya. Karena biasanya kalau sudah ketinggalan satu, kemudian tidak bisa nyambung, besoknya sudah agak susah, besoknya lagi sudah malas untuk belajar, sudah malas untuk datang. Nah ini sehingga saya mohon teman-teman gunakan waktu, ya, yang singkat ini untuk mengambil yaitu faedah, ya, mengambil manfaat faedah, ya. Kemudian dari sisi penantian ada beberapa yang sudah dijadwal, nanti bisa diagendakan teman-teman punya kalender, bisa dilingkari waktunya. Kadang hari Sabtu, kadang hari Ahad. Kadang hari Sabtu, kadang hari Ahad. Kalau hari Ahad semuanya nanti kasihan materi yang diambil oleh Ustaz Purwoko, nanti waktunya materi untuk keilmuan kurang banyak, ya, kurang banyak. Sehingga kita pilih hari Sabtu dari Ahad, bergantian, ya. Untuk bulan ini, bulan Februari, nanti ada 2 agenda, tanggal 4 sekarang, kemudian tanggal 25, ya. Tanggal 25 itu berkaitan dengan khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat. Siapa yang sudah jadi khatib? Satu. Kebetulan karena ini ya kita ya, ketua takmir gitu Pak, Pak Dianto. Kita sudah tinggal di mana? Di Pajangan Bantul. Oh yang mana itu ya? Jadi persetan ya? Iya. Pajangan Bantul. Dua. Siapa lagi? Sudah? Belum. Siapa lagi yang sudah? Cuma 2. Yang khatib satu sudah jadi khatib siapa? Jenengan sudah. Pak Lutfi sudah ya? 4. Berarti yang lainnya belum? Sama sekali belum pernah merasakan mimbar khatib. Ya udah, bagaimana rasanya kedel toh, Pak? Kalau foto pernah, tapi kalau khatib belum. Nah, agak lebih ekstrim khatib. lebih serius lah, ya lebih serius karena kita tidak boleh keguyon, tidak boleh karena memang itu acaranya memang acara serius dan memang pesannya adalah pesan-pesan yang penting, ya, yang penting. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah Jumat juga dengan mata yang merah, artinya benar-benar penting sampai disampaikan, sehingga tidak tepat ketika khutbah Jumat itu dengan keguyon, ya, maka tidak pada tempatnya, ya, tidak pada tempatnya, ya. Nah itu nanti khutbah Jumat atau pelatihan jadi khatib pada tanggal 25, ya, 25. Kemudian nanti di bulan Maret agak lebih banyak lagi hari Ahad Ustadz Kasno, yang kebetulan beliau tinggal di Mogiri sana, rumahnya lumayan jauh. Kemarin saya ke sana pas menghadiri pernikahan anaknya. Pelatihan azan, ya, pelatihan azan teman-teman tolong, ya, ini sangat bermanfaat, ya. Pertama dikuasai tentang pelafalannya itu, lafal-lafalnya itu dikuasai betul, ya. Kemudian nanti bisa dipandu oleh Ustaz Kasno, ya, beliau bisa beberapa versi, ya, versi tinggi, versi sedang, versi rendah, ya, nanti bisa sesuaikan. Kita kan masing-masing orang beda-beda. Saya itu sukanya yang tinggi, nanti bisa pakai yang agak tinggi, ya, seperti itu, ya. Jadi selama itu misalkan lupa kadarnya, ada sebagian orang yang agak ekstrim juga, artinya itu kok lebih dari dua mat atau dua ketukan, ya tidak masalah karena itu bukan Al-Quran, ya. Jadi lafal azan, kemudian iqamah, kemudian bacaan takbir ketika sholat itu bukan bacaan Quran, sehingga selama itu tidak merubah makna tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk Quran maka harus tepat, 2 harokat, ya. Kemudian kalau dia mat harus dibaca panjang, kalau dia ada tekanan harus ditekan, ya. Kalau itu adalah berkaitan dengan Al-Quran, ya. Adapun azan tidak. Kemudian nanti ada rukun jenazah
pada hari Sabtu sama Ahad tanggal 18 19 Maret yang akan dipandu oleh Ustaz Ahmad Sulfani ya. Nanti insyaallah waktunya 2 hari teman-teman, nanti tanggal ya Sabtu dan Ahad 18 19. Iya. Nanti untuk April nanti untuk jadwal saya Sabtunya itu nanti Ustaz Kasno lagi mungkin berkaitan dengan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ketika sholat ya, ketika sholat karena ada beberapa ya baca ya, jadi nanti bisa disimak nanti kira-kira mau yang diterapkan yang seperti apa di masjidnya masing-masing ya. Harapan kami teman-teman bisa memakmurkan masjidnya masing-masing ya, bisa membuat jamaahnya lebih senang lagi dengan masjid ya. Mungkin dengan azan antum yang bagus, mungkin dengan kepandaian antum dalam memberikan ceramah ya, atau memberikan manfaat dalam masalah rukti jenazah. Kalau belum ada tim ya, tolong dibuatkan tim ya. Ini sangat membantu sekali teman-teman bagi saudara kita yang tertimpa musibah ya. Sudah saya pandu, sudah saya buatkan tentang susunan tim, siapa yang jadi seksi ini seksi itu ya. Nanti itu insya Allah yang akan bergerak ya, dan itu insya Allah akan sangat membantu orang yang tertimpa musibah kematian ya. Biasanya orang itu bingung ketika ini saya terus gimana. Nah ini tugas kita sebagai orang lain, tetangga yang mendengar ada musibah kematian ya. Nanti tim ini yang akan bergerak, siapa yang ambil keranda, nanti siapa yang akan kalau ada di situ ada sedikit pamitan ya, siapa yang jadi MC, siapa yang nanti sudah ada timnya sendiri-sendiri sehingga apa lebih enak jalannya ya. Nanti ketika jenazahnya adalah laki-laki maka tim untuk mengkafani ya, siapa yang motong, siapa yang menyiapkan harus sudah ada ya, sudah ada sehingga apa cepat gitu ya, satset gitu ya, satset ya. Jangan sampai kemudian kamu aja. Biasanya biasanya kan seperti itu ya, kalau nggak teratur itu kan seperti itu, nanti iren kan ya. Ini insya Allah akan sangat membantu, dan niatkan semuanya karena lillah ya, karena mencari ridha Allah ya, mencari pahala Allah. Niatkan untuk sama membantu kepada saudara kita agar dapat keberkahan, dapat kebaikan. Kemudian nanti itu rukti jenazah. Kemudian nanti ada nasihat yang terakhir sebelum atau di bulan April juga ya, April nanti oleh Dr. Arifuddin, mudah-mudahan beliau nanti bisa ya. Dr. Arifuddin adalah menantu dari Dr. Fauzi. Apa sih Pak? Dr. Fauzi ya, iya Allah yarham. Menantunya Dr. Arifuddin ya. Beliau sering ketemu saya di PKO sana, PKO Barat. Ya, itu ya. Jadi itu sekilas teman-teman dimanfaatkan. Mungkin ada grup baru ya, nanti diajak teman-teman bisa gabung. Ya, jadi silahkan kalau bisa mengikuti dua-duanya pelatihan dan keilmuan, sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan banyak manfaat kepada saudara kita. Ya. Ketika ada sebuah hadis dari Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Yang namanya iman itu ada 70 lebih. Istilah bid'un adalah 3 sampai 9. 70 lebih tingkatan. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari jalan. Agar apa? Agar saudara kita yang lewat tidak jatuh ya. Perhatikan teman-teman, jadi ketika kita memberikan kenyamanan orang yang lewat, itu bagian dari keimanan. Kalau ada batu di situ kita singkirkan, ada pecahan kaca kita singkirkan, ada ranting di jalan kita singkirkan. Niat karena Allah SWT memberikan kenyamanan saudara kita, pahala, dan itu bagian keimanan. Ada sebuah keterangan menyebutkan ada seorang itu masuk ke dalam surga karena ranting yang dia singkirkan ya. Karena ranting yang dia singkirkan dari jalan.
bagian dari keimanan. Itu urusan dunia ya, urusan dunia. Fadilahnya seperti itu. Bagaimana kalau kita memberikan manfaat saudara kita yang harusnya dia terancam masuk neraka? Bisa jadi karena dia nggak sholat, bisa jadi karena dia berbuat kesyirikan, ya, dan ancamannya berat, masuk neraka. Ya, orang nggak sholat, dia berbuat syirik, berbuat zina, kemudian antum tampil di situ, antum memberikan nasihat, ya, dengan nasihat antum, dengan nasihat kalian, ya, dengan cara yang baik, kemudian dia nerima. Yang tadinya nggak sholat kemudian sholat, yang tadinya nggak pernah baca Quran kemudian dia baca Quran, yang tadinya berbuat mensekutukan Allah kemudian dia berhenti, ya, yang tadinya suka berbuat zina kemudian dia berhenti karena antum, karena kalian. Maka itu menyelamatkan bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat, gitu. Yang harusnya dia masuk neraka tidak jadi masuk neraka dengan sebab apa? Dengan sebab kita, ya. Maka pahalanya sangat-sangat besar sekali, ya. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, ya, la ayyahdanallahu rajulan ya, bika khairul laka min khumurin na'am. Apabila Allah memberikan petunjuk kepada seseorang karena engkau, karena lewat engkau, khairul laka min khumurin na'am, maka itu lebih baik daripada unta merah, ya. Artinya sesuatu yang paling berharga di dunia ini tidak ada apa-apanya ketika kita memberikan manfaat kepada saudara kita, memberikan petunjuk, keilmuan. Jadi hidayah ada dua, hidayatul irsyad wal bayan, kemudian yang kedua adalah hidayatul taufik, ya. Hidayatul irsyad memberikan penjelasan adalah ilmu maksudnya, ya, dan itu dimiliki oleh apa? Oleh manusia, oleh nabi, para ulama, dan kita semuanya, ya. Kita bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu, hidayatul irsyad wal bayan, memberikan keterangan, memberikan ilmu kepada saudara-saudara kita, ya. Yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik membukakan pintu hati adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bermanfaat kepada saudara kita, ya. Menjadi orang yang soleh tapi juga menjadi orang yang muslih. Soleh untuk dirinya sendiri, ya, soleh dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, baca Quran, soleh. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang muslih? Bagaimana kita memperbaiki keadaan saudara-saudara kita, ya. Ketika ada tetangga yang belum sholat, yuk kita ajak bagaimana dia sholat, ya. Ketika ada tetangga masih berbuat kemungkaran, yuk kita ajak agar mereka berhenti dari perbuatan mungkar, ya. Dan ini butuh peran kita, ya. Mana siapa kita? Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kita enggak bisa mengandalkan kamu saja, tidak. Ya, dalam urusan akhirat dalilnya adalah fastabiqul khairat, ya. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Karena itu hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Kalau dalam urusan akhirat adalah berlomba-lomba. Tapi kalau untuk urusan dunia ada namanya ithar, ya. Ithar adalah mendahulukan untuk orang lain. Mendahulukan untuk orang lain. Dalam urusan dunia maka itu mahbub, disunahkan, ya, dianjurkan, ya. Misalkan apa? Misalkan ada orang belum dapat minuman, ya. Kemudian monggo Bapak, jenengan saja, jenengan duluan, nanti saya gampang, ya toh. Mendahulukan urusan dunia. Dalam urusan dunia mahbub, disukai dan dicintai, ya, dan berpahala, ya. Jadi kalau urusan dunia silahkan Anda mendahulukan untuk orang lain. Ketika kita naik bis dulu, zamannya sekarang masih ada bis ya sekarang, ya. Naik bis ada orang berdiri, kita duduk karena dia sudah tua, sudah sepuh, monggo Bapak jenengan yang duduk, saya berdiri, ya toh. Ini disukai, ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat tidak berlaku. Tidak berlaku. Untuk urusan akhirat fastabiqul khairat, ya toh, berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba. Coba. Ketika ada saf depan masih kosong, enggak usah jenengan saja maju, enggak usah. Kita maju langsung, ya toh. Ketika belum ada yang adzan, udah jam 12 kurang seperempat, sudah waktu Anda saja. Nah, tidak. Langsung kita maju, ya toh. Kenapa? Fastabiqul apa? Khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita akan berusaha memberikan manfaat kepada saudara kita. Dan saya berharap teman-teman ketika habis belajar dari sini, ya, tidak berhenti, ya, tapi harus bisa langsung tampil apa yang kalian mampu dan kuasai
harus langsung bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, ya. Baik itu karena mungkin antum jatah azan, saya minta azan Pak, gitu. Dan azan itu bagian dari dari dakwah, ya. Ketika Allah mengatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, muadzin masuk, gitu. Muadzin masuk, bukan hanya dai, bukan hanya orang ustaz, bukan hanya ulama, muadzin, ya, muadzin. Dan nanti akan dimuliakan oleh Allah SWT ketika nanti di hari kiamat lehernya dipanjangkan, menunjukkan betapa mulianya orang yang dia mengajak, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan pahalanya banyak. Kalau dia jadi muadzin yang datang 50, dia dapat pahalanya sendiri tambah 50 orang, gitu. Pahala Masya Allah. Antum jangan ketinggalan. Kalau ada lowongan jadi muadzin, masuk, gitu. Masuk. Pahala besar, ya, pahala besar. Pokoknya niatnya ikhlas karena karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini peluang besar pahala jadi muadzin. Hanya ada muadzin. Dan Masya Allah, ya, kita yang datang 100 orang, pahalanya kita banyak, ya, tahu. Jadi muadzin banyak pahalanya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi, ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khatib, ya. Jadi Jadi muadzin, ya. Dan itu luar biasa pahalanya, insyaallah akan banyak. Iya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini ada yang masuk atau yang ikut pelatihan ini, saya absen, ya. Barangkali nanti ada yang belum datang atau belum dipanggil. Yang pertama Pak Duyanto, ada ya? Ini yang rumahnya Delingu, ya, Delingu ya Pak, nggih. Temannya Pak Walijo. Delingu ya Mas, tadi agak lumayan jauh, gitu. Yang dekat-dekat jangan minder, jangan malas, ini jauh ini Delingu, gitu. Jadi luar biasa. Ini teman-teman yang jauh ini harusnya menginspirasi kita, ya, kita. Dan catat teman-teman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabi ilmi, barang siapa dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah, ya, di jalan Allah teman-teman. Kalau misalkan sewaktu-waktu kok sampai akhirnya meninggal dunia, insya Allah syahid, ya, syahid menurut urusan akhirat, dalam pandangan akhirat, bukan pandangan dunia, ya. Adapun orang yang berjihad karena qital, membunuh, maka dia syahidnya bisa dua-duanya, dunia dan akhirat. Adapun orang yang menuntut ilmu, dan ini bagian jihad, kita bersungguh-sungguh membela agama Allah. Di zaman sekarang ini para ulama mengatakan jihad yang paling utama zaman sekarang adalah menuntut ilmu, gitu. Kenapa? Kita sekarang butuh ilmu teman-teman sekalian, ya, untuk membantah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, liberal, komunisme. Ini butuh kepandaian, butuh ilmu teman-teman, ya. Kalau dulu perangnya dengan terbuka, fisik, ya. Sekarang qadarullah tidak ada sekarang, ya. Sekarang pemerangnya pemikiran, ya. Maka teman-teman harus pandai, harus belajar. Kalau nggak belajar, mudah nanti diombang-ambingkan, mudah menerima subhat, menerima pemikiran-pemikiran yang salah, ya. Makanya belajar akidah yang lurus, ya, belajar manhaj yang lurus, belajar akidah tauhid yang baik, sehingga kita punya bekal, ya, untuk mengkanter, untuk, ya, menghalangi pemikiran-pemikiran yang tidak baik, ya. Ini tugas kita teman-teman. Sehingga jihad yang paling utama di zaman sekarang adalah menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Jadi man kharaja li talabi ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa dia keluar, ya, dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sakti, ada sakti, ada. Oh iya, Rafiq Pramusinto, ya, ini rumahnya Gejayan, rumah Demangan, ya, Demangan Pasar ke timur, ya, Pasar Lipo, ya, Lipo ke utara. Teman-teman dia paling teman-teman rumahnya mana, kalau pas ke sana bisa singgah, ya.
Ya bisa mampir. Ya ngopi-ngopi gitu. Ngopi-ngopi. Banyak saudara insya Allah teman-teman. Kita ambil manfaat di sini. Bukan hanya masalah ilmu, bukan hanya keterampilan, tapi persahabatan. Ya, persahabatan. Dan teman yang soleh, teman-teman yang soleh, insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Gitu ya teman-teman. Iya. Andika, nggih, masya Allah. Rumahnya ini dekat Kulon Progo, dekat Kretek ya, ya Sedayu, ya, Dayu Ujung Kulon. Masya Allah, Mas Andika. Arfian, rumahnya mana Mas? Panggung Harjo, Sewon sini. Panggung Harjonya mana? Dusunnya mana? Gelondong ini bukan? Gelondong mana? Oh, kampus isi sana. Masya Allah, iya, tahu yang isi. Gelondong namanya ya. Ya, Habib. Oh iya. Habib itu rumahnya mana Mas? Imogiri ya, Imogiri Timur. Oh iya, Imogiri Timur. Hanan. Nggih, Mas Hanan di sini ya, Kadipiro ya. Kadipiro. Masyaallah. Bagus suaranya. Roni, nggih, Mas Roni mana itu? Pandak ya, Pandak. Bantul, masya Allah. Ya sebagai ketua antum ya. Jadi ketuanya ini, masya Allah. Oke, Pak Lutfi sini ya, Suronatan. Haryanto, Wiru Mawjud. Haryanto kok dua? Haryanto sama Haryanto sama enggak? Sama, beda? Sama? Yang satu Haryanto, yang satu Haryanto. Ini semuanya peserta KD masih dua-duanya. Enggak ada tang. Tapi ada yang namanya Haryanto ya? Belum ini. Ziyadu Rizki. Penjenengan ya. Guosari ya Mas. Guosari Pajangan. Siapa Ustaz siapa yang rumah tahfidz Quran itu saat Romanto? Dekat? Belum tahu ya? Ya? Romanto. Oh, itu ya. Pajangan sama mana? Polsek ada Dekatnya Gua Selarong mananya? di atas ada perumahannya. Oh, di situ. Masya Allah. Ikut sini enggak? Yang Sabtu Ahad ikut enggak? Baru pertama ini. Oh enggak, ya nanti kalau mau ikut enggak apa-apa, nanti bisa tanya Mas Roni ya. Irfan mana Irfan? Irfan Rofini, ada? Benar enggak? Enggak ada. Masya Allah, Masjid Khair Anwar. Avisena. Rumahnya mana Mas? Gedong Kiwo. Sini. Masjidnya Masjid Condro. Oh, Jok Tengkulon ya. Masya Allah. Belakangnya barat ya. Pasar Condro ke selatan. Oh, situ. Sendirian ini Mas? Sendirian. Oh, Masya Allah. Besok ngajak temennya ya, biar ada temennya gitu ya. Ada. Ya, Masya Allah. Makasih. Yahmin Al-Jawi. Gak ada masjid itu. Fadel Nur Ahmad. Rumahnya mana Mas? Kota Gede. Pasar belakangnya. Selatannya ya. Sebelum. Oh iya. Masya Allah. Sendirian ini dari Kota Gede. Yeah. Kemudian Sidik Pramono. Yusuf Andika. TPA Ar-Rahman. Belum datang. Tulus. Ini TPA Ar-Rahman ya. Temennya mana? Yusuf mana? Oh itu. Oh ya. Dari Ar-Rahman. Tempatnya Mas Rudi ya. Di sana. Dekat situ rumahnya. Lereng masjid. Oh ya, Masya Allah. Nggih, matur nuwun teman-teman. Itu saja karena Ustadz Sutrisno sudah rawuh. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, faidah dari apa yang nanti kita pelajari. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada panduannya nggak? Iya. Terima kasih kepada Ustaz di Yunianto yang telah memberikan sambutan dan arahannya serta nasihatnya. Jazakumullah khairan telah mengucapkan. Acara selanjutnya yaitu materi pertama adalah Ustaz Sutrisno sudah mendapat. Kita langsung ke materi pertama. Kepada Ustaz Sutrisno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama saya mengajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu menganugerahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang agak mendung ini kita semua dipertemukan di majelis ini, di tempat yang mulia, di Masjid Taslim. Mudah-mudahan semua yang sudah sedang dan akan kita tunaikan pada kesempatan ini menjadi ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita memohon pada Allah mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada teladan kita yang agung, panutan kita yang utama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diamanai untuk menyampaikan materi terkait dengan public speaking. Public speaking apa? Apa public speaking? Public itu umum, speaking itu ngomong. Jadi ngomong di depan umum. Kalau ngomong sendiri itu bukan public speaking tapi self speaking. Jadi kita akan ngomong di depan umum tetapi ngomong yang teratur. Karena ada orang ngomong di depan umum nih rame, pengajian sama rapat tuh dia bukan public speaking. Nah, atau berbicara di depan umum. Jadi saya sudah menyiapkan PowerPoint tapi karena tidak ada laptop saya juga lupa membawa laptop, tidak sempat membawa laptop ya. Jadi maka kita tidak pakai PowerPoint, nanti langsung penyampaian saja. Saya sudah menyampaikan makalah ke teman-teman, meskipun publikasinya adalah pelatihan kultum, ini masalah makalah besarnya ya. Jadi kultum adalah bagian dari public speaking gitu ya. Jadi nanti kita fokus ke kultum. Nah sebelumnya saya perlu ta'aruf supaya nanti tidak ada yang batin. Niki ustadznya kok gagah gede cendi wong dia. Kenalkan. Sudah ada yang pernah kenal saya sebelum ini? Sudah ada? Oh belum semua ya. Jadi nama saya Sutrisno atau sering ditulis M Sutrisno ya. Jadi dipanggil Ustadz monggo Pak boleh, Mas nggak apa-apa. Tapi Facebook sama YouTube saya namanya Kang Sutrisno. Jadi tulis Kang Sutrisno. Fotonya nggak jelas itu berarti itu adalah Facebook saya atau YouTube saya itu Kang Sutrisno. Kemudian saya sudah berkeluarga,
istri saya yang pertama namanya Yunia Trisnawati, seorang guru PAUD, kepala penitipan anak dan kelompok bermain Insan Taman dekat UMI. Dari istri pertama ini sudah dikaruniai anak baru 4, namanya Salma, Salman, Aslam, dan Salim. Jadi Salma sudah kuliah semester 5 di Psikologi Unisa, kalau Salim masih kelas 1 di SDT Insan Utama. Dan istri saya yang kedua, kesempatan ini belum saya kenalkan karena belum saya lamar. Jadi saya dari keluarga yang sangat besar. Saya anak ke-14 dari 16 bersaudara. Jadi walau alam saya sendiri tidak tahu kenapa dulu bapak saya sangat produktif ya. 16 ya. Sekarang itu ada orang punya anak si Dewi ngaku teror loh. Bapak saya dulu 16. Saya anak ke-14. Dan saudara saya 16 ini sudah meninggal 5. Jadi masih 11 dan semua sudah jadi orang dewasa. Dan bapak saya asli Bandung. Ada yang dari Bandung? Bukan Bandung Jawa, Bandung Sewon itu loh. Kan saya misalnya banyak ke kampung Bandung. Bandung Kudawajo. Saya sekarang bersama istri dan anak-anak tinggal di barat Pabrik Gula Manukismo. Kampungnya namanya Padokan Kidul. Kalau Ustadz Dwi itu di selatan saya, kampungnya Merisi. Kita kampungnya berdampingan. Jadi saya di Padokan Kidul. Terus terang saya tinggal di rumah yang sertifikat tanahnya itu milik istri saya. Jadi kebetulan karena saya punya rumah tabun juga punya sertifikat, tapi rumah tabun saya masih tanahnya sudah dibagi tapi masih jadi satu rumah yang kalau belum dirobohkan tanahnya nggak bisa dijual. Maka saya bangun rumah di tanahnya istri saya. Jadi maka bersyukur saya punya istri yang punya tanah. Jadi sehingga bisa membangun rumah di tanahnya istri saya. Kemudian pekerjaan saya berdakwah. Saya sudah mewakafkan hidup saya sudah berdakwah sejak kelas 3 SMP tahun 1988. Ini banyak yang belum lahir toh. Jadi saya sudah berdakwah, banyak yang belum lahir, saya sudah berdakwah kelas 3 SMP dengan mendirikan 3 pengajian ibu sama 3 TPA. Dan sekarang masih berlangsung jadi 2. Jadi TPA-nya TPA Masjid Dapat sama TPA Musalasari, pengajian ibu-ibunya masih berjalan, pengajian ibu-ibu Masjid Dakwah dan Musola Sari. Dulu ada 3, yang satu saya off-kan, saya gabungkan gitu. Jadi saya sejak kelas 3 SMP sudah berdakwah. Nah, jadi pekerjaan utama saya berdakwah terkait dengan maisha atau penghasilan. Saya dulu lama menjadi wartawan, terakhir saya menjadi konfederasi majalah Tutup. Saya pernah di Kedaulatan Rakyat, pernah di Suara Muhammadiyah, di beberapa media pernah saya jalani. Dan Mei kemarin saya purna dari dunia majalah, terakhir menjadi pemilik perusahaan majalah Tutup. Saya kemudian selain menulis, saya masih aktif menulis di beberapa media, termasuk di media sosial. Di media sosial saya termasuk aktif. Saya aktif menulis status WA sama status Facebook ya. Jadi bersama itu untuk mengasah kepenulisan saja. Dan itu bisa untuk sarana berdakwah gitu ya. Nah, saya masih menulis tapi sekarang lebih banyak bicara, banyak bicara. Dan kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad itu paling padat menjadi pembicara. Kalau itu ya, jadi kerja saya berdakwah. Kalau pekerjaan dengan Maisa, saya setengah ikut kerja dengan pemerintah di kantor Kesbangpol Bantul. Saya bukan ASN tapi relawan. Terus saya ngajar di SD Jarisan Utama, ngajar ekstra wartawan kecil, dan MTS Negeri 6 Sleman mengajar ekstra jurnalistik, dan di beberapa tempat yang lain. Saya punya usaha di rumah, namanya Usaha Bersama Mitra Karya, di layanan pesanan barang dan jasa. Pokoknya apa saja akan kita layani. Jadi itu ya, itu sekedar taruh moto hidup: tetap beriman di segala keadaan, tetap bertakwa di segala cuaca, tetap bayar kalau jajan. Nah itu ya, jadi itu moto hidup saya. Nah, oke, alhamdulillah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, materi ini semua peserta Kadimas yang rutin apa ada yang khusus hari ini? Campur ya. Yang Kadimas rutin silakan tunjukkan tangan. Oke.
Ini nggak usah jalan-jalan ya. Oke, yang Kak Dimas rutin, Bu. Kak Dimas rutin. Semua. Oke. Yang Ikhwan, Kak Dimas rutin. Oh iya. Yang cuma hari ini. Oke, Pak. Hari ini misalnya besok mau melanjutkan ke Kak Dimas sudah boleh. Tapi menempuh pendaftaran dulu ya. Jadi ya. Oke. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, materi kali ini adalah terkait dengan pelatihan kultum atau public speaking. Nah, intinya kita sampaikan dulu bahwa kita sebagai keras ini ya, tes. Kita sebagai seorang muslim itu punya kewajiban berdakwah, ya. Punya apa? Kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kapasitas kita masing-masing. Jadi kita punya kewajiban berdakwah. Nah, terkait dengan ayat-ayat dakwah barangkali di awal-awal yang itu tadi Mas Rutin sudah disampaikan. Di antaranya perintah berdakwah ada di surat yang sudah sangat-sangat kita hafal, surat apa? Al-Asr wal Asri. Di sana ada perintah kita watawal sobil haki, watawal sobil sabar. Itu kan intinya kan ngomong. Jadi ngomong memberikan nasihat. Jadi ruh pertama dakwah itu memang lewat ngomong ya, jadi ngomong. Kemudian ada juga di surat An-Nahl 125 ya. Jadi menyampaikan pengajaran yang baik, mauidhah hasanah. Ada juga di surat, nggak tahu di situ saya tulis terus ya. Jadi ada juga di surat Ali Imran 104. Oke, jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ada di surat juga di surat Ali Imran 110 dan banyak ayat lagi. Kalau mau mencari ayat-ayat dakwah, ketik di Google ayat-ayat dakwah itu sudah ada sekian ratus penemuan ayat-ayat dakwah, gitu ya. Jadi dan dakwah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama dengan lisan, saya ngomong. Yang kedua dengan lisan itu bilisan. Yang kedua bil kolam. Kolam apa? Tulisan atau bil kitab dengan buku. Bisa juga dengan bil hal, sesuatu yang nyata. Orang lapar kita kasih makan, itu terus baru dinasihati. Tapi kalau orang lapar kita ceramai gimana? Mulai banget dengan si sabar Jadi orang lapar itu dibantu ngatasi laparnya dulu baru dinasihati. Itu namanya bilhal. Jadi ada juga bilmal. Bilmal itu dengan uang. Tapi intinya dengan apapun kita intinya menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Dan inti dari semua dakwah tadi itu adalah dakwah bilisan. Jadi semua Rasul yang 25 itu melakukan dakwah di lisan. Apalagi zaman Rasulullah belum ada WA, belum ada Facebook. Jadi intinya adalah semua dakwah di lisan. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kalau kita punya keinginan dan kemampuan berdakwah dengan lisan. Ya, sebelum saya lanjutkan, siapa yang sudah sering ngisi acara public speaking, minimal MC ataupun silakan ya lewat dulu nggak. Jangan-jangan semua sudah sering, ya, maka saya 1, 2, 3, 4, 5 sudah sering ya. Khutbah Jumat belum. Oh, jadi isinya apa mas? Oh MC ini khutbah Jumat, ini kan? Khutbah Jumat, iya, ini kan? Oh ya, jadi ternyata sudah banyak ya. Jadi, nah menurut saya khutbah Jumat itu adalah public speaking yang paling mudah. Nanti lain kali akan ada materi pelatihan khutbah Jumat. Yang paling mudah ngisi acara public speaking itu khutbah Jumat. Karena nggak pakai dialog, nggak boleh melucu, waktunya lebih singkat, lebih baik. Jadi kan paling mudah tuh. Dan jamaah itu hadir tidak memperhatikan siapa khotibnya. Dan jamaah mesti hadir. Jadi maka
sebenarnya latihan public speaking yang paling gampang itu khotbah Jumat. Ini ibu-ibu mohon maaf ya. Jadi tidak. Jadi bagi Iwan itu latihan yang paling mudah itu sebenarnya khotbah Jumat. Baca boleh, tidak boleh dialog, tidak boleh melucu. Waktunya hanya singkat. Tetapi rata-rata banyak takmir tidak berani jadi khotib Jumat. Ketika khotib Jumatnya kemudian bingung nyarinya. Bahkan ada yang terus maju. Bagi jamaah sekalian yang bisa khutbah dimohon maju ke depan karena khotibnya pamit. Rawo sing maju-maju. Ini Jumatannya nggak jadi loh. Akhirnya ada yang berani maju. Saya Pak, ini. Saya pas sholat di beberapa masjid pas saya sedang safar ya, jadi pas bepergian, saya itu jadwal khutbah Jumatnya sepanjang tahun full, tidak ada yang kosong, sehingga saya tidak pernah mendengarkan khutbah Jumat. Jadi saya tidak pernah mendengarkan khutbah Jumat karena saya selalu khutbah Jumat. Pas saya bepergian, saya kan pamit khutbah Jumat. Nah ternyata di masjid yang saya tempat itu seringnya khotibnya nggak datang. Gak datang gimana? Kok nggak jadi aja ya? Diliburkan ya. Nah, terus kan dimungkinkan silahkan bagi jamaah yang bisa khotib saya maju. Tapi orang disawari karena pengganti ya. Jadi itu ya khutbah Jumat itu paling mudah menurut saya. Bahkan pandemi kemarin khutbah Jumat di Jawa Karya itu hanya diberi waktu 10 menit termasuk azan. Jadi azannya 4 menit, kita salam sama doanya 2 menit, isinya cuma 4 menit. Itu baca ayat Al-Quran, ayat kursi saat ini wis rampung gitu. Jadi khutbah Jumat itu bisa menjadi sarana berlatih, tetapi yang penting kita lancar bicara sama lantang. Jadi intinya adalah lantang sama kelancaran berbicara. Nah, teman sekalian, jadi bersyukur kalau kita punya keinginan sama kemampuan untuk dakwah bilisan. Kesempatannya sangat banyak, apalagi nanti pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang indah, bulan yang penuh ceramah. Umumnya menjadi ada ceramah subuh, ceramah tarawih, ceramah menjelang buka puasa. 3 atau minimal 2 kalau menjelang buka puasanya 3. Bahkan ditambah dengan kajian-kajian yang lain. Inilah, dan pada Ramadan itu banyak muncul dai-dai Ramadan, dai yang hanya berdakwah pada bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak mau ya. Nah ini moga nanti dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan kita dakwah dengan lisan. Nah kalau kemampuan public speaking itu bisa digunakan pertama menjadi MC, Master of Ceremony, pengacara, dan menyampaikan kultum dan pidato. Bedanya dengan ceramah dan pidato, pidato sama ceramah bedanya apa? Kalau pidato itu ya itu kan cuma istilah aja, jadi istilah. Kemudian nanti bisa presentator, jadi bisa menyampaikan promosi. Yang jelas public speaking itu kegunaannya banyak sekali, menjadi khotib, menjadi pembicara atau narasumber. Itu intinya sama, ngomong di depan umum. Dan kita fokus pagi ini berkait dengan kultum. Kultum itu apa? Kuliah 7 menit. Bisa jadi kuliah 17 menit kultum, tapi bisa jadi saya pernah disuruh kultum kuliah 70 menit. Berarti sak jam budel gitu. Jadi terserah mengartikannya. Yang penting kultum itu identik dengan ceramah. Ya, ceramah itu diidentikan dengan kuliah. Nah untuk sukses bicara di depan umum itu butuh persiapan. Jadi persiapannya ada 3. Yang pertama persiapan mental. Apa persiapan mental? Yang sering jadi masalah sih. Ada orang ilmu agamanya sudah tinggi, tapi disuruh ngisi tidak berani. Berarti masalahnya ada pada mental. Jadi mental ini yang mari kita siapkan dulu agar mental kita kuat. Ini. Semua sudah siap mental ya untuk berdakwah dengan lisan ya. Semua sudah siap mental? Ada yang gangguan mental? Jadi gangguan mental di bawah puskesmas ya. Jadi pokoknya siap mental dulu. Bismillah kita siap mental. Persiapan mental itu 50 persiapan sendiri. Ada anak muda yang sudah usia nikah, kemudian penghasilan juga sudah punya, rumah juga ada meskipun milik orang tua. Terus
calon juga banyak tapi nggak berani nikah, belum siap mental. Wanita kan banyak loh, janda juga lebih banyak. Jadi penghasilan punya, tempat tinggal ada, tapi nggak berani nikah karena tidak siap mental. Ada orang nggak berani berbisnis, urusannya apa nggak siap mental. Pembeli ada, barang yang bisa kita jualkan ada. Kita ngambil barangnya orang dijualkan itu kan nggak pakai modal, tapi kadang nggak siap mental. Maka untuk kesuksesan itu siapkan mental dulu. Bagaimana menyiapkan mental? Persiapan mental itu yang pertama banyak berdoa. Apa? Berdoa. Doa persiapan mental sudah tahu? Nah, itu sering disebut. Robbis rohli, sadri, wa yassirli, amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu surat apa, ayat berapa? Surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. Nah, Robbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Ini maknanya kalau saya memahami, kuatkan mentalku ini, lapangkan hatiku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Kita mau urusan dengan jamaah. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekakuan lisanku, berarti lancarkan bicaraku. Yafqahu qawli, sehingga orang lain memahami perkataanku. Sebenarnya doa ini kalau dibaca di awal acara oleh penceramah ini menurut saya wagu. Itu terlalu vulgar. Apalagi kalau didengar oleh orang yang tahu artinya bahasa Arabnya. Maksud bukan jamaah, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan kekakuan lisanku, sehingga jamaah memahami perkataanku. Kan wagu kok. Maksud doanya vulgar di depan jamaah. Ini gading jamaah orang ngerti artinya, yang moto orang ngerti artinya, kita wagu. Padahal didengarkan itu wagu loh. Wong berdua untuk kekuatan mental mau di depan jamaah. Kecuali gitu ya. Jadi ini gading jamaah orang ngerti artinya, yang moto orang ngerti artinya. Wes berarti kelompok kita panggung banget tuh. Kalau saya nggak baca itu di depan umum, nggak baca itu karena takut kalau diketahui oleh orang-orang yang paham bahasa Arab atau artinya itu vulgar. Itu berdoa. Monggo. Doa ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Musa dan Harun ketika akan mendakwai Fir'aun. Bukan, nggak ada urusannya dengan Jokowi ya. Jadi akan mendakwai Fir'aun. Jadi mendakwai Fir'aun itu dibekali dengan doa itu. Dilapangkan dada, kita siap ketika dakwah kita ditolak, dimudahkan urusan, kemudian dihilangkan kekakuan lisan sehingga yang kita dakwai paham perkataan. Itu meskipun Fir'aun tidak berhasil mendakwai Musa tidak berhasil mendakwai Fir'aun, tapi ini doa ini dan jadi inspirasi bagi kita. Bahkan doa ini bisa digunakan untuk memperkuat mental, tapi tidak, misalnya tidak ada urusan dengan bicara, teman-teman cukup Robbis rohli sadri wa yassirli amri, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Kalau nggak ada urusannya dengan bicara, tapi kalau ada urusan dengan bicara ditambah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau jualan baca itu boleh, mau presentasi, mau wawancara baca itu silakan. Tuh. Kemudian kekuatan mental juga bisa dibangun dengan memperbanyak kalimat thayyibah yang lain. Contohnya istighfar. Jadi apa istighfar? Istighfar ini keutamanya maha dahsyat ya. Jadi selain Allah mengampuni dosa kita, Allah akan memberikan banyak kemudahan pada ahli istighfar. Bisa juga dengan sholawat Nabi, itu membangun kekuatan mental. Jadi kalau teman-teman dalam perjalanan menuju ke lokasi yang kan tempat kita ngisi, silakan dengan banyak sholawat Nabi, beristighfar. Tapi kalau sudah sampai di masjidnya, dihentikan, jangan sampai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu nanti malah kita kira kesurupan ya. Jadi kemudian berpikiranlah yang positif. Berpikiran positif. Orang yang pikiran negatif itu, kalau besok ngisi kultum di tempat saya, mau kurung biasa ya. Kalau nggak mau kapan biasanya? Oke, siap, pikiran positif. Kemudian dorame, kalau nanti nggak diperhatikan itu pikiran positif. Orang sering yang mengemuka itu pikiran negatif. Kita ada acara datang pertama, yang pikiran negatif, wah toko pertama panitia ini kesek. Nah, padahal panitia urusannya banyak, itu negatif. Tapi kalau kita positif, alhamdulillah saya memang tipe pelopor.
santai dulu, bisa duha dulu, baca Quran dulu, WA-an dulu, itu dirubah dari yang negatif ke positif. Banyak teman-teman tuh ngupdate status di WA atau Facebook yang negatif-negatif. Hidupku penuh penderitaan. Kontennya nyawa syukur gue. Apa mau kapan? Jadi ban motor bocor dipoto jebret. Sialan tenan arep melu pelatihan mah ban bocor rano bengkel meneh ciloko mesti. Itu namanya negatif. Hari ini Allah memberiku kesempatan berolahraga. Nonton motor 3 kilo rano bengkel. Jadi kan jadi kita diberi kesempatan berolahraga sambil nonton motor. Alhamdulillah ketemu bengkel tapi masih tutup. Nah, terpaksa tutup. Jadi digantilah dengan yang positif itu loh. Jadi yang negatif diganti dengan positif. Saya pernah habis ngisi ngaji di jalan itu motor saya macet. Jadi motor saya macet. Saya pakai Mio-nya itu saya macet. Kemudian saya tidak mengeluh sama sekali. Astagfirullah sepi, orang bengkel, bismillah tak tutup. Dari rumah ya paling masih 3 kilo. Nah ternyata terus saya beristighfar, pokoknya berprasangka baik terhadap Allah. Tiga ujian kon lakui. Ternyata ada seorang anak muda berbuanting-antingnya, kenapa Pak? Bensin itu kelas berapa tuh sih? Buatan niki macet, lo suruh Pak. Aku tak suruh lo diberi 3 buanting-anting itu. Aku perontos saya. Kulo boleh ke bengkel, wah ini bengkel Pak. Bengkel itu sudah tutup itu jam 10 lebih. Dulu bengkel itu Pak. Wis tutup buka. Wih bengkel itu. Oh, ini tolongi bapak ya. Diketak-ketak karen preman tuh. Yo, mana rano masih gue apa yang dilayani ya. Terus yo tak kenapa Pak niki mboten kok dibukani. Tolongi bengkel nang niat bengkel. Jadi bengkelnya yang penting kan preman ya. Alhamdulillah saya ketemu preman yang baik. Tapi saya nggak katakan sorry. Jadi bapak itu dong baru isi pengajian ini kan. Bapak saya penting isi pengajian. Oh Pak, pulau boleh bengkel Pak. Apa tutup pulau buka Jadi itu apa? Buat dari apa kita berpikiran positif. Kadang Allah itu menuruti persangkaan apa? Nek muni ciloko tenan tekan omah ya. Jadi besok sampai rumah harus bawa ke bengkel lagi ya. Jadi pikiran positif. Terus ciptakan semboyan penguat mental. Yang semboyan ini kalau menurut saya harus sering kita ucapkan, tetapi nanti akan menjawab setiap tantangan. Misalnya, yuk kita teriakkan semboyan penguat mental saya Bismillah, aku harus bisa. 1, 2, 3. Bismillah, aku harus bisa. Yang semangat Bismillah aku harus bisa. Bismillah aku harus bisa. 1, 2, 3. Bismillah aku harus bisa. Kalau jenengan pas sendiri apa bener yang sawah itu boleh diteriakkan. Bismillah aku harus bisa. Tapi keluarganya diberitahu kalau kita latihan. Kayak kesurupan gitu. Itu nanti kita besok ngisi buka puasa Ramadan di tempat saya itu menjadi jawaban Bismillah aku harus bisa. Itu akan memotivasi kita. Maju terus, pantang mundur. 1, 2, 3. Maju terus, pantang mundur. Kecuali ada kali balik. Ya. Jadi terus, tapi kalau ngisi menjelang buka puasa itu ngelak ya, ngantuk ya. Dijawab dengan tetap semangat yuk. 1, 2, 3. Tetap semangat. Jadi langsung kita nanti itu akan muncul tetap semangat. Kemudian sekarang semboyan 4 bahasa, 3 bahasa. Selalu istiqomah, yes. Selalu itu Indonesia, istiqomah Arab, yes Inggris. 1, 2, 3. Selalu istiqomah, yes. Lagi. Selalu istiqomah, yes. Istiqomah itu teguh pendirian. Itu silahkan nanti buat sendiri. Kalau anjuran saya boleh itu di print atau ditulis tangan, ditempelkan di kamar yang setiap kita lihat itu kita terbangun. Atau lagi ceramah siapa takut? 1, 2, 3. Ceramah siapa takut? Jadi kita harus berani loh. Kita nulis sebagian ceramah siapa takut? Disuruh ngisi nggak berani adik. Kue tau kak. Ceramah siapa takut? Ayo kowe. Jadi
Jadi itu semboyan-semboyan penguat mental. Silakan dicari sendiri. Kalau mau nyari semboyan penguat mental, buka Google, ketik kata-kata motivasi penguat mental, udah di-set bagus, tinggal ngeprint. Sudah selesai itu. Jadi itu semboyan-semboyan penguat mental. Ini ya. Nah, kalau mental ini sudah selesai, nanti kita mudah. Biasanya kalau tidak siap mental, yang muncul adalah rasa tidak percaya diri. Saya kemarin ngisi di Temanggung, diundang oleh salah seorang dulu pernah pimpinan pesantren di Kulon Progo, terus melarikan diri di Temanggung. Maksudnya beda ya. Jadi terus di sana pengen bersembunyi dari dakwah, ternyata kunangan bisa ngisi, akhirnya jadwalnya pada sekali. Terus dia bilang, "Mas, saya ini semakin tua kok malah sekarang saya tidak pede lagi ya. Apa karena saya terlalu lama di pasar?" Karena di pasar dia punya toko kitab, di Temanggung kan banyak pondok-pondoknya. Duh, pertama jenengan nggak boleh bersembunyi dengan dakwah. Di Kulon Progo sudah padat, di sini saya sudah mulai padat, tapi saya mulai tidak pede. Ternyata itu sudah, kalau standar sudah kiai besar itu sudah, dan sekarang ngajar di pondok di Temanggung itu pondok yang paling terkenal. Saya miliknya Muhammadiyah, ada yang pondok terkenal miliknya Nahdien. Jadi dia sudah pengajar, statusnya setingkat kiai, tapi dia masih sering minder. Nah, ini persoalan. Jadi ada persoalan berkait dengan mental. Kalau mental sudah siap, yang kedua persiapan fisik. Kalau fisik ini tidak banyak kita bahas, yang penting kita sehat. Jadi yang penting kita sehat saja. Persiapan penampilan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti disuruh ngisi pengajian menjelang buka puasa, ya monggo sebelum berangkat mandi dulu, dibuat fresh. Ora tekan, wah. Nah, bener ya, mantap banget ya. Buat dulu sahur jam 2, kok kemudian itu namanya nggak siap. Jadi pokoknya kita siap kelihatan fresh ya. Apalagi ngisi subuh. Jadi ngisi subuh ya mandi dulu, atau kalau enggak pokoknya sampai kelihatan fresh, jangan sampai ngisi karo merem, bujujut banget tuh. Jadi jamaahnya tambah merem. Oh ya, kalau teman-teman mau berlatih ngisi ceramah tapi masih agak malu-malu, silakan milih ceramah subuh pas Ramadan di hari pertengahan. Saya yakin yang hadir sedikit itu pada tidur semua. Saya pernah punya murid ngaji, "Pak, saya ngisi di musola depan rumah jenengan, mau pilihkan subuh hari pertengahan, Pak." "Kenapa?" "Sing teko sithik do turu kabeh." Biasanya 100-an jamaah, paling tinggal berapa belas gitu. Jadi dibuat fresh fisik ya. Pakaian juga diperhatikan, nggih. Moga pakaian diperhatikan. Kalau kita mengisi, dianjurkan tidak sekedar pakai kaos. Kecuali kalau forumnya kita ngisi di outbound, kita ikut pelatih atau peserta itu. Tapi kalau itu umum, moga pakaian itu tetap pakaian tidak berkaos. Bisa koko, bisa baju biasa, pokoknya yang jelas pakaian itu termasuk persiapan fisik yang harus diperhatikan. Iso yura yang lulung banget pakaian turu langsung mengisi subuhan. Jadi pokoknya yang rapi. Jadi semoga fisik kita serahkan dengan. Jadi yang jelas kita kelihatan siap. Yang ketiga persiapan ilmu. Apa? Persiapan ilmu. Ini. Jadi persiapan ilmu itu apa yang akan, ilmu itu ada dua. Satu materi, dua strategi. Materi itu apa-apa yang kita sampaikan, strategi itu cara menyampaikan. Kalau materi di Kadimas ini setiap Sabtu sama Akad ini mempelajari materi, jadi kemampuan kita. Sebagian mengasah. Nah, semua sudah menerima majalah Mawadah ya? Sudah? Nah, di sini banyak materi. Ya, banyak materi. Nanti kalau kurang kita beri lagi buletin. Jadi persiapan materi nggak banyak saya sampaikan karena sumbernya sangat banyak. Jadi buletin, majalah, atau paling mudah dari mana? Dari mana? Tanya ke siapa? Google. Ada mau ngisi apa saja sekarang itu gampang. Kalau dulu kalau saya mau ngisi pengajian itu saya buka
kitab-kitab atau buku-buku yang tebel-tebel itu kita rangkum, kita ringkas. Sekarang itu sudah dibantu Google. Akikohan, langsung fikih akikoh, udah banyak pilihan. Mau walimahan, mau sunatan, mau apa saja, materi tentang apa, diminta tentang apa yang diminta itu di Google semua ada. Kalau dulu kita kan, tapi kelemahan sekarang kan dari sekarang bukunya terlalu sedikit. Jadi kalau buku saya itu ya sudah ribuan jumlahnya, jadi sampai bingung naruhnya di rumah itu. Sampai kalau dipinjam itu nggak saya tagih lagi, biar ngurangi. Jadi banyak yang nitip buku saya, padahal mahal-mahal nggak saya tagih, biar ngurangi penyimpanan. Tapi nambah dosa yang minjam. Tapi nggak kembalikan soalnya. Jadi orang kembalikan ya orang nunggu jalur ya. Jadi itu ya. Jadi materi sangat gampang, ketik di Google itu semua muncul. Tapi tolong kalau di Google pilih yang apa ya, yang rajih, yang sahih. Buka situsnya jangan sembarangan. Jangan buka situsnya Kompasiana. Wah itu Kompasiana Kompas itu nggak terlalu, misalnya BB Muslim Orient atau kajian sunnah, pokoknya yang terpercaya lah. Jadi kalau cuman Oke Zone, nah itu kok pengajian kok materi dari situ itu saya khawatir nanti tidak begitu sokeh ya materi-materinya. Kalau materi gampang ya. Kalau lebih gampang lagi kalau Ramadan, Kadimas tahun lalu Ustadz Dwi sudah menyusun materi kultum harian dan Ramadan. Sudah nerima peserta? Belum? Memang nggak kita bagikan. Ini Kadimas yang tahun lalu semua dapat, sama sendiri dapat. Ini sudah sangat ringkas. Jadi kan mau 7 menit bisa, mau 17 menit tinggal memanjangkan, 70 menit tinggal memanjangkan. Kita sudah sangat terbantu berkait dengan Ramadan awal sampai akhir sama materi umum. Kalau misalnya mau ada lagi yang gratisan dulu. Ini 30 kultum Ramadan terbitan FKM. Ini gratisan juga ini. Jadi banyak kok buku-buku. Ini sudah dibantu. Kalau kita ini sudah tulisannya kultum, itu sudah terbantu. Kita tinggal mau coba. Jadi kan nggak wangun bawa bukunya difotokopi. Jadi yang materi yang mau jaringan bawa difotokopi di saku. Jaringan teko kultum nang masjid kok ngene iki aku banget lho. Buku nang cilik. Jadi tolong jangan bawa buku, kalau saya tak masukkan nih. Rakat orang tuh, tiba-tiba dilepas. Jangan sampai ke depan bawa buku, apalagi ini ada yang lebih kecil. Wah ini materi kultum Ramadan dan umum cilik menah di sebelah masuk gede-gede kan. Kalau mau bawa buku itu tolong buku yang tebel. Misalnya Sahih Muslim itu sakilan gini loh, boleh kan sakilan. Nah, tapi yang tengahnya ditulisan kertas ya mau jaringan isi itu. Atau kitab Minhajul Muslimin, mau tebel juga, bisa sakilan tuh. Atau kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab yang tebel itu boleh kalau teman-teman kan ceklane kitab handel. Boleh tekan fotokopi yang buat jadi. Tapi kalau saya tidak anjurkan dengan kultum bahwa ini itu terlalu vulgar. Jadi tulis apa mana tulisannya kultum Ramadan. Saya gue jadi bukunya prasarung kok kayak gue buku ya. Kalau mau bawa ini difotokopi. Jadi difotokopi nanti dimasukkan saku. Ketika kita pakai mimbar yang tersembunyi keluarkan. Tapi kalau tempat ngisinya nggak pakai mimbar ya nggak usah dikeluarkan. Sudah, boleh catatan dia. Itu kalau malah hilang. Enten sing nemu mboten nggih. Jadi nanti silakan pilih atau teman-teman ngeprint dari Google. Jadi ngeprint dari Google, di-download artikelnya, di-print. Kalau nggak sempat ngeprint, diringkas. Kalau saya cuma tak ringkas saja. Jadi nanti buka beberapa situs Google, saran-saran kita ringkasi, terutama ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, pandangan ulamanya diringkas. Dan dalam separuh HPS boleh, 1 HPS boleh. Ya, jadi materi saya kira sangat gampang untuk kultum ya. Jadi bahkan ada cari materi yang langsung bahasa lisan. Kalau buku ini bahasa tulisan ya. Jadi kalau kan ada khutbah bahasa lisan yang
kaum muslimin yang dirahmati Allah, berarti itu sudah bahasa lisan. Kalau ini bahasa lisan ini sudah ada kaum muslimin. Terus atau buku-buku khutbah Jumat itu juga banyak. Itu tinggal kita sesuaikan aja. Jadi berkait dengan persiapan materi, saya kira tidak ada istilah kehabisan materi. Dan saya kebetulan Ramadan ini sudah penuh ya, subuh buka puasa, terus tarawih sudah penuh. Berarti kalau 30 hari sudah 90 kali. Terus yang di luar itu sudah ada 10 kali. Di luar 10 tarawih buka puasa berarti 100 kali. Saya nggak harus menyiapkan materi 100 kali. 100 materi yang sama disampaikan ke masjid lain boleh nggak? Boleh. Berarti cukup siapkan berapa? Kalau misalnya sebulan itu 5 materi cukup kok. Yang penting tidak ada jamaah yang ngikuti. Jadi yang penting beda jamaah. Nek jamaah ngikuti itu repot itu. Saya nak ngikuti gue nek jopo ya. Jadi tolong teman-teman siapkan materi-materi andalan berapa gitu yang sudah sangat kita kuasai. Pertama masih moco rapopo, kedua moco, kelima wis hafal banget. Itu kuasai untuk materi andalan. Bisa dibawa bahkan nih sebulan itu 30 masjid dibicarakan di 30 masjid itu sudah nanti akan hafal. Yang penting orang jamaah sing podo. Dan jamaah di sini haram besok mengikuti saya. Jadi dibilang haram aja biar nggak ada yang sama. Begitu ada yang sama ganti materi yang lain, gitu ya. Jadi soal materi ada pertanyaan. Karena persiapan kan pertama materi. Apa yang kita sampaikan dulu? Nah, jangan sampai kita lupa. Saya bukan dari pesantren, saya belum menguasai bahasa Arab, saya belum ikut kaji Masruddin, kan ilmu saya sedikit. Tidak. Kata Nabi, balighu ani walau ayat. Sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Jadi, saya kan belum pernah membaca hadis, ya baca. Harusnya baca dulu. Jadi kalau lebih baik yaitu modalnya kan ikhlas. Yang kedua berakhlak yang mulia, yang ketiga punya ilmu. Kata Imam Hasan al-Banna, itu ulama dari Mesir, tidak akan bisa memberi orang yang tidak memiliki. Nek jenengan nggak memiliki mau memberi. Maka miliki dulu, ikut ngaji, ikut pelatihan, baca buku, lihat YouTube, kita memiliki baru kita berikan. Ya. Jadi soal materi saya kira tidak ada kesulitan. Yang lebih harus kita perhatikan itu berkait dengan strategi. Kalau strategi itu cara. Nah, public speaking itu masuk di urusan strategi, cara menyampaikan, cara penyampaian. Ada yang ilmunya sudah tingkat tinggi, tapi cara menyampaikannya kurang bagus. Ya tidak bisa disampaikan. Dulu di musola depan rumah saya itu yang ngisi adalah seorang dosen S2. Jadi dosen di perguruan tinggi di sekitar sini. Nah, waktu itu saya jadi dijemput oleh takmir masjid lain tapi nggak dijemput. Maka saya sekarang lebih senang datang sendiri. Terus saya mampir di musola waktu itu hari pertengahan, yang datang itu bapak-bapak 7, ibu-ibu sekitar 12. Wis tua-tua kabeh itu udah merem kabeh itu. Ternyata dosennya itu menyampaikan, jemaah sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan materi kompilasi berpuasa di negeri-negeri Eropa. Ini juga jamaah itu turu kabeh, tua-tua kabeh, kompilasi cara berpuasa di negeri Eropa. Jadi ada yang puasanya sampai sekian jam. Iki bapak iki dong ora. Jadi ilmunya memang tingkat tinggi dia. Ini tua-tua kabeh lho wis tua-tua kabeh udah merem meneh. Jadi dia cerita ngono terus itu ora ono sing gak tetep pede banget ya. Dan dia strategi menyampaikan materinya nggak punya, ya lihat kondisi jamaah. Mosok kompilasi berpuasa di negeri-negeri Eropa karena dia pernah kuliah di Eropa. Itu kan nggak pas. Jadi sampaikan atau ngisi anak-anak TPA, adik-adik, materi sore ini adalah fikih munakahat. TPA malah kayak fikih pernikahan. Jadi itu kan tidak pas. Jadi maka termasuk strategi itu adalah melihat kondisi audiens. Jadi monggo siapkan strategi itu caranya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, berkait dengan strategi itu ada adab berdakwah. Jadi adab berdakwah yang pertama ikhlas dan istiqomah. Ikhlas itu hanya mengharap ridho
Allah. Istiqomah itu teguh pendirian. Maaf kalau Ustadz dikasih amplop atau fee itu boleh nggak? Ada yang gua boleh kalau amplopnya, kalau isinya nggak apa-apa. Itu boleh, jadi boleh. Dan nanti mengurangi keikhlasan. Ikhlas itu tidak tergantung ada atau tidaknya infak. Saya sudah ada atau tidaknya amplop. Okay? Ada atau tidaknya amplop itu tidak mengurangi, tidak mempengaruhi keikhlasan kita. Yang penting kita berdamainya lillahi ta'ala. Kalau dikasih, diterima itu kita pahami sebagai rezeki Allah. Kalau tidak dikasih, tidak apa nih nek radine pideno ora puisi gunamu. Nah, itu berarti tidak ikhlas. Atau dikasih sedikit mengeluh. Capek-capek tapi ngisi bensinnya 50.000 kayak selawe. Motor saya itu kalau penuh 50.000. Jadi saya pernah ngisi di puncak Menoreh Sawi Galuh. Bisa dibayangkan ketinggiannya. Udan-udan naik motor. Saya fotokopi makalah habis 20.000. Terus saya ngisi bensin habis 8.000, waktu itu masih 8.000. Berarti 30.000 ya. Saya itu pulangnya disangoni selawe, berarti main 5.000. Tapi itu tidak ada dalam urusan enggak masalah. Jadi sampai pucuk Gunung Menoreh. Nah itu, nek kita mikir itu, saya tetap diundang lagi ke Kokap. Kokap itu sampai Menoreh. Saya disuruh ngisi sawalan guru-guru sana. Pak, mohon maaf Pak, nanti isinya mohon jangan lama-lama karena ada Pak Kepala Dinas, ada Pak Camat. Berapa? 1/4 jam cukup. Saya, malahan itu. Aduh-aduh ini udah pucuk gunung ya. Dan saya pikir paling naik ini selawe, saya ini 30. Ternyata saya dikasih 1 juta. Itu Allah kan mengganti dari rezeki yang lain. Mungkin ada donatur ya, ada donatur khusus kayak Keusate. Kayak kerungu wingi mek dine selawe ora ngerti aku. Jadi tolong soal fee jangan jadi pertimbangan, apalagi nek jenengan pemula. Nek pemula iki gratisan apa-apa. Jadi jangan mempengaruhi keikhlasan nggih. Nek sampai itu mempengaruhi keikhlasan itu sudah berarti kita sudah tidak berada di jalan yang benar nggih. Saya tidak ada dalam hitungan saya soal fee itu. Jadi Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha tahu dan Allah pasti akan mengganti apa yang kita lakukan dengan rezeki yang lebih banyak. Jadi saya punya banyak cerita berkait dengan apa soal fee itu. Jadi, nah, ikhlas. Yang kedua, berakhlak mulia sehingga menjadi teladan yang utama. Ini nggak bisa ditawar. Maka, Dik, ngisi TPA, mboten Pak, kalau saya seneng misuh-misuh ya. Ya ora misuh-misuh nek ngisi TPA. Mbak ngisi TPA mboten Pak, kula nek dolan tak tahu jilbab ya. Ya nganggo jilbab. Maka dulu anak saya yang sekarang kuliah itu waktu TPA itu tanya saya, Habib, apa Mbak? Itu guru-guru TPA aku itu Mbak itu Islam enggak no? Loh, ya Islam no. Guru TPA. Nah kok baru pulang TPA diudulan tapi nganggo celana pendek. Putri saya itu sudah pakai kerudung sejak playgroup sampai hari ini alhamdulillah. Jadi dia keluar rumah pasti pakai jilbab, teman-temannya nggak ada yang pakai. Sejak playgroup dulu, playgroup itu sebelum TK. Maka ketika dia SD ikut TPA itu tanya guru TPA saya itu Islam apa enggak. Jadi habis ajar TPA kok ikutan nganggo kathok. Maka di TPA saya tidak boleh memanggil ustadz atau ustadzah, ngundangin mbak karo mas. Jadi santrinya nggak boleh manggil ustadz ustadzah, mbak atau mas, karena itu terlalu berat dipanggil ustadzah kok katoan sekali bulan. Jadi, dan itu sangat mengganggu.